Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dira. Saya seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak. Pernikahan saya dengan suami ini udah berjalan kurang lebih 6 tahun lebih. Tapi saat ini Ustadz saya sedang berproses proses perceraian di pengadilan agama. Sepanjang pernikahan kami ini saya mengalami banyak permasalahan yang saya sendiri pun hampir nggak sanggup menghadapinya. Saat ini suami saya sedang menjalani hukuman penjara. Suami saya dijatuhkan pidana atas laporan saya sendiri atas KDRT dan perzinahan. Saya melaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi Ustadz, saya juga cuman manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Dan saat itu saya benar-benar ngerasa udah gak sanggup lagi berada di dalam rumah tangga saya. Suami saya ini berulang kali melakukan perselingkuhan. Bahkan sampai melakukan dengan salah satu selingkuhannya. Berulang kali juga saya coba maafkan dan menerimanya. Tapi tetap aja berulang dan kejadiannya semakin parah. Suami saya juga mengatakan dia jijik dengan perubahan tubuh saya karena saya sudah hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anak. Sampai akhirnya saya mengumpulkan keberanian itu untuk menempuh jalur hukum dan memproses mempidanakan suami saya. Tapi Ustadz, di dalam perjalanan pelaporannya sungguh sangat tidak mudah bagi saya. Tentunya sangat menguras air mata. Saya juga justru dilaporkan balik oleh salah satu selingkuhannya. Saya dilaporkan atas pencemaran nama baik karena menurutnya saya sudah menuduh perempuan ini berselingkuh dengan suami saya. Padahal perselingkuhan itu benar-benar terjadi dan saya sudah memiliki bukti-buktinya. Mereka sering pergi ke klub bersama, sering bahkan sampai pagi. Karena hal ini saya ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap di tempat umum seperti seorang penjahat di hadapan anak-anak saya. Yang pada anak perempuan saya sedang memberikan terapi psikolog karena seringkali anak perempuan saya yang pertama melihat saya dan suami saya bertengkar terus-menerus, Ustadz. Lalu saya ditahan bersama bayi saya karena anak kedua saya masih menyusui, Ustadz. Dan saya memohon kepada penyidik saat itu agar saya tidak dipisahkan dari bayi saya. Saat itu benar-benar titik terendah saya, Ustadz. Ada hal yang benar-benar saya gak akan pernah lupain. Karena saya harus mandiin anak bayi saya di kamar mandi narapidana. Yang sebelumnya gak pernah terpikirkan oleh saya, Ustadz. Saya juga ditahan di H-1 Lebaran. Saya tidak diizinkan untuk sholat Idul Fitri. Saya juga tidak diizinkan untuk dijenguk pada saat hari raya Lebaran. Tapi saya selalu berusaha kuat buat anak-anak saya dan berprasangka baik kepada Allah dengan apapun yang terjadi di hidup saya. Sampai akhirnya di hari kelima penahanan saya merasa Allah memberikan mukjizat kepada saya dengan menurunkan banyak bantuan kepada saya dan bayi saya. Berita penangkapan saya terdengar oleh Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Beliau langsung menjenguk saya dan membantu penangguhan penahanan saya yang sebelumnya sudah ditolak. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya bisa kembali berkumpul, Ustadz, bersama keluarga dan anak-anak saya. Walaupun saat ini status saya masih menjadi seorang tersangka. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah saya salah dan berdosa sudah memberanikan diri untuk melaporkan suami saya? Saya sudah ikhlas, Ustadz, dengan rumah tangga saya, tapi saya belum bisa melupakan dan memaafkan apa yang sudah suami saya lakukan kepada saya dan anak-anaknya. Dan apakah benar, Ustadz, kalau dosa zina seorang ayah itu bisa berimbas ke anak-anaknya, terutama anak perempuan? Apakah karena kesalahan seorang ayah, anak saya terutama yang perempuan akan mengalami hal seperti saya, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang harus kita pahami ya, yang namanya rumah tangga itu pasti akan
dihinggapi dengan ujiannya masing-masing. Langkah pertama yang harus Bunda lakukan adalah mendekat kepada Allah. Hadirkan amal-amal soleh Bunda di hadapan Allah. Sholat, baca Quran, taklim. Ini dalam rangka Bunda bisa menemukan jawaban dari semua ujian yang sedang Bunda hadapi. Yang dikedepankan jangan nafsunya. Yang dikedepankan jangan egonya. Yang dikedepankan jangan marahnya. Karena mohon maaf, kalau hati sudah marah, sudah kesel, maka kesimpulan akhirnya pasti salah. Makanya Nabi mengajarkan kalau sedang marah tidak boleh melakukan dua hal. Satu, tidak boleh bicara kalau sedang marah. Karena pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik. Dan yang kedua, tidak boleh memutuskan sesuatu kalau sedang marah. Karena hasilnya tidak akan objektif. Pasti ada pengaruh syaitan yang terkutuk yang membolak-balikan hati. Membuat nafsu berkecamuk di situ. Akhirnya kesimpulannya jadi salah. Ahilman gak tahu pasti. Tapi mungkin Teteh karena sudah melihat suaminya nista maja utama. Kesalahannya udah parah banget. Sudah KDRT. Sudah berkhianat. Tidak jadi teladan contoh yang baik buat keluarga. Akhirnya beliau speak up. Akhirnya beliau bicara. Semua yang terjadi biiznillah atas izin Allah. Dan kita percaya nasi sudah jadi. Sekarang Teteh perlahan melangkah lagi. Sudah gak bisa balik ke masa lalu. Semoga ini jadi pelajaran buat para suami agar tidak melakukan hal yang sama seperti halnya suami Teteh lakukan. Kemudian Teteh juga nanti lebih hati-hati dalam melangkah. Jadi pelajaran buat semua. AA sering bilang ya, masalah rumah tangga itu sekiranya bisa diselesaikan secara internal itu lebih baik. Tapi kan ini mah udah keterlaluan, speak up. Kita punya lembaga hukum yang sangat baik. Kita punya hak kok membela diri. Dan membela hak itu adalah ibadah, diperbolehkan. Bergantung saja sama siapa? Allah. Pegang Allahnya. Bersandar ke Allah. Berharap ke Allah. Kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengar isi hati kita. Sudah saatnya lisan ini berdoa. Biarkan Allah yang mendengar doa-doa kita. Kalau sudah tidak ada pundak manusia bersandar, jadikan tempat sujud kita sebagai tempat terbaik untuk nangis, untuk bersandar atas semua keluh kesah yang kita miliki. Semoga Teteh Allah kuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan. Rumusnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Maka sekarang, jangan menyimpulkan atas perbuatan orang tua kita akan berdampak pada anak kita. Selama kita jaga, kasih pendidikan yang baik, kasih lingkungan yang baik, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan perilaku orang tua tidak berdampak pada anak kita. Teteh, Pak Ustadz, punten perkenalkan sebelumnya saya Riri Robiani dari Bogor. Sedikit cerita dulu, saya seorang istri yang sudah hampir 11 tahun menikah. Tapi selama 11 tahun ini, 10 tahunnya qadarullah diuji sama Allah. Suami saya diuji dengan penyakit gagal ginjal kronis yang harus rutin cuci darah dari 2015 sampai sekarang, jadi sudah mau 10 tahun ini suami cuci darah. Banyak suka duka yang sudah dilalui, tapi alhamdulillah dengan Allah masih beri kesempatan sampai sekarang untuk kami berdua menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat selama ini. Belajar sabar, belajar syukur, belajar saling memperbaiki diri menjadi istri yang baik dan suami yang baik. Alhamdulillah. Mau tanya, kan ketika kita sedang diuji itu pasti orang akan suruh sabar aja, ikhlas aja, tawakal aja. Cuma kita nggak tahu sudah sampaikah saya di titik sabar, di titik ikhlas, apa di titik tawakal.
Sebenarnya ada satu, jadi selama beberapa tahun ke belakang saya sama suami punya ritual setiap malam, setiap sebelum tidur itu saling meridoi, ridho mengurus suamiku hari ini, suamiku ridho atas aku hari ini. Tapi yang bikin sedihnya itu sambil pamitan, takutnya suami selalu bilang takut besok aku gak bangun, maaf ya. Apakah aku belum tawakal, belum sabar karena setiap hari itu selalu ada rasa takut ditinggalkan Pak Ustadz. Apakah itu termasuk kurang iman atau tidak tawakal terhadap ketentuan Allah? Bagaimana supaya memperkuat hati saya biar lebih tawakal, ikhlas, lebih sabar lagi Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AA. Berarti harus cuci darah. Ya Pak Ustadz. Setiap 1 minggu 2 kali, setiap Senin dan Kamis. seminggu 2 kali. Ya. Kurang lebih hampir 10 tahun membersamai suami. Ahilman mau tanya apa yang bikin Teh Riri bisa sesabar itu mendampingi suami kurang lebih 10 tahun. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Setuju? Boleh ceritakan kepada kami semua apa yang bikin Teh Riri sabar dan kuat menjalani itu semua? Udah pasti karena ingin mengejar ridho Allah ya Pak Ustadz. Karena kan seorang istri itu ridho, kalau pengen dapat ridho Allah harus dapat ridho suami dulu. Terus rasa cinta yang karena Allah. Karena dengan segala bentuk kekurangannya tetap ada rasa cinta pada hatiku, insya Allah. Semoga ini lillahi ta'ala, dan suami juga selama ini dengan segala bentuk kekurangannya sudah 10 tahun ini tidak bekerja, tapi Masya Allah tanggung jawabnya besar sekali, tetap selalu apapun dilakukan untuk bisa tetap menafkahi istrinya, memperlakukan istri dengan sangat baik. 11 tahun menikah belum pernah saya sekalipun dibentak oleh suami saya. Alhamdulillah diberi rezeki suami yang soleh dan ingin berkumpul di surga bersama suami nanti Pak Ustadz. Iya, ini yang harus Bunda dan pemirsa catat baik-baik. Tujuan rumah tangga itu setidaknya ada 3. 1, rumah tangga itu tujuannya menyempurnakan ibadah. Saat kita ditakdirkan punya pasangan itu harus jadi jalan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Makanya kalau Bunda tanya, AA, kira-kira rumah tangga aku ini sudah berjalan di track yang baik atau tidak? Jawabannya sederhana. Ketika Bunda bersama dengan pasangan, membuat Bunda makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Ini yang harus Bunda catat baik-baik. Rumah tangga yang baik bukan tentang rumah tangga yang punya rumah yang bagus. Rumah tangga yang baik bukan tentang suami yang punya pangkat jabatan tinggi. Rumah tangga yang baik bukan tentang istri yang pandai bersolek, cantik, rupawan. Bukan. Tapi tolong catat baik-baik. Rumah tangga yang baik yang ketika bersamanya membuat kita makin dekat dengan Allah. Sempurna ibadah kita kepada Allah. 2, tujuan rumah tangga itu apa? Meraih berkah. Saya tuh berbakti sama suami, pengen dapat ridhonya suami. Kenapa ridhonya suami penting? Karena bagi istri, ridhonya Allah tergantung ridhonya siapa? Suami. Kalau dipikir-pikir pakai logika kadang gak nyambung. Izin ya, suaminya sakit, mohon maaf. Secara nafkah dunia mungkin tidak maksimal. Tapi kenapa Teh Riri tadi bercerita mau sabar kurang lebih 10 tahun. 1 kalimat, pengen dapat ridho Allah. Karena semua yang Allah perintahkan untuk kita pasti membawa kebaikan. Kenapa Ahilman mau jadi suami yang baik? Karena saya percaya saat suami itu baik sama keluarga, maka Allah akan perbaiki hidupnya. Kenapa kita harus sayang sama istri? Karena suami yang sayang sama istri, pasti Allah akan sayangi hidupnya. Bunda kenapa jadi istri yang solehah, jadi istri yang baik walaupun capek, lelah. Kenapa Bunda tuh ngerasa capek banget tapi Bunda masih bertahan. Karena Bunda tahu mungkin balasannya bukan dari suami, tapi balasannya dari siapa? Allah. Berkah itu yang paling penting. Sampai nanti yang ketiga.
apa? Rumah tangga ini untuk mendapatkan jannah, surganya Allah. Menyempurnakan ibadah, meraih berkah, mendapatkan jannah, surga. Tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita apa? Akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Terry bertanya, apakah saya sudah masuk kategori sabar? Jawabannya, insya Allah. Selama Riri terus istiqomah mendampingi suami. Sampai ajal memisahkan kita. Maka bunda sayang, kalau bunda bertanya, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang ada batasnya kemampuan kita bersabar. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, kan sabar juga ada batasnya. Enggak ada. Yang ada batasnya mah kemampuan kita bersabar. Apa titik akhir dari kesabaran kita? Maut, kematian. Selagi masih ada, berbuat baiklah. Pernah ingin menyerah saat 2017, suamiku saat itu baru 3 tahun sakit, komplikasi semuanya. Jadi bukan cuma ginjal tapi jantung iya, hati iya, paru iya, semuanya. Dan kita sudah sampai di titik yang kayaknya suamiku bakal meninggal nih hari ini. Saat itu kita perjalanan ke IGD di ambulans, kita sudah saling berpamitan. Sebenarnya bukan menyerah, kita tidak pernah ada di titik hampir menyerah, tapi itu benar-benar pasrah. Kita sudah berpamitan, ya Allah aku ikhlas kalau suamiku engkau ambil hari ini. Proses tidak semudah ini, tidak langsung sampai ke proses. Mungkin sekarang aku terlihat tegar, terlihat sabar, tapi untuk sampai ke titik setenang ini butuh proses yang lumayan lama. Awalnya juga masih ngeluh, sering nangis kayak kenapa harus aku ya Allah, apa salahku, kuat apa pundaku sampai engkau memberikan beban seberat ini padaku gitu. Yang menguatkan aku apa ya, Allah, pasti Allah menguatkan. Terus iman, kita berusaha menanamkan iman. Suamiku juga mungkin kalau misalnya yang aku dampingi bukan sosok suamiku yang seperti ini, yang segitu baik, yang segitu soleh, mungkin aku juga tidak begitu kuat. Jadi aku dan suamiku sama-sama saling menguatkan, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi kita kuat karena bersama. Jadi aku kuat karena suamiku kuat karena aku. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Dari kajian hati bersama Ustadz Hilman Fauzi ini, alhamdulillah aku dapat banyak sekali pelajaran berharga, ilmu-ilmu khususnya tentang sabar, tawakal, syukur, ikhlas dalam menjalani ujian hidup. Dan Ustadz Hilman itu kalau menyampaikan itu kan secara lemah lembut, jadi ngena gitu ke hati. Terus naik turun kayak roller coaster, perasaan itu kayak sedih, nangis, tiba-tiba jadi ketawa, kayak enak banget. Aku ketagihan ikut kajian Ustadz Hilman. Masya Allah, terima kasih ke Ustadz semua ilmunya, semoga bermanfaat dan berkah. Saya sebenarnya ini saya jadi pengen nangis ya karena udah meninggal ya. Tapi meninggalnya ini mantan. Karena saya merasa berdosa selama ini, saya sampai detik ini single parent ya gitu. Di sini kan isinya saya ingin menjadi bidadari surga nih. Saya alhamdulillahnya memang di Kota Bogor ini salah satu ketua organisasi gitu kan. Pasti banyak godaannya laki-laki ini gitu ya. Ya si ibu ketua sana gitu. Tapi saya menjaga gitu. Saya tidak mau istilahnya trauma dengan keadaan dengan almarhum suami saya gitu. Apalagi saya udah punya anak gitu ya. Nah saya tuh sebagai single parent nih, kembali lagi saya, bagaimana saya menghadapi semua ini sebagai single supaya saya tuh menjadi perempuan wanita di surga. Apa yang saya lakukan gitu loh. Izin bunda, sudah berapa lama suami meninggalkan bunda? Baru sih sebenarnya. Berapa lama? Kenapa? 5 bulan ada. 5 bulan? Iya. Tidak bisa menafkahi selama ini. Selama 6 bulan ini saya nafkah sendiri gitu. Intinya ibu merasa bersalah. Iya, gitu. Apakah dengan kesendiriannya ini juga dengan merasa bersalahnya masih bisa menjadi bidadari surga? Iya itu yang saya mohon arahan dari Hatur nuhun ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 I yang harus bunda miliki, khususnya bunda seorang single mom, single parent, agar bunda tetap kuat menjalani hari walaupun dalam keadaan sendiri. Yang pertama, bunda harus punya iman. Karena godaan itu luar biasa banyaknya. Iman di hati kita yang akan jadi benteng untuk ngejagain diri kita. Jadi seorang single mom, jadi seorang single parent, jangan membuat bunda putus asa. Jangan membuat bunda jadi tidak bisa berkarya.
Jangan membuat bunda jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan. Kenapa bunda ditakdirkan menjadi seorang yang sendiri? Karena mungkin Allah tahu pundak dan hati bunda cukup kuat untuk melewati semuanya. Percayalah, selama ada Allah di hati kita, bunda gak kehilangan apapun. Bunda hanya kehilangan seseorang saja. Yang kedua yang harus bunda miliki adalah ilmu. Perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Maka bunda belajar, ngaji, walaupun bunda ngerasa udah tahu tapi kita kadang butuh dicas terus, betul? Dan yang ketiga, harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Bunda jangan ngerasa menjadi seorang single parent, bunda jadi kehilangan pijakan dalam hidup. Jangan. Selama ada Allah semuanya akan baik-baik saja. Belajar mengikhlaskan hati, melapangkan hati. Kalaupun nanti ada pengganti, semoga Allah hadirkan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang gagal itu rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur rencanamu, bukan masa depanmu. Ustadz, saya mau tanya, tapi kalau seperti saya nih, saya selalu bilang begini ya, maaf Ibu ya. Kan jadi janda teh nggak gampang ya. Kita udah punya iman, kita berusaha untuk punya ilmu, kita berusaha coba ikhlas. Tapi teh banyak orang-orang di luar sana yang suka kayaknya curiga sama janda. Kan sakit hati juga kalau nggak dengerin suuzon-suuzonan. Curiganya teh apa? Curiga teh. Nanti teh suami kita diambil, itu pasti dia pawang begini, pasti mau begitu. Gitu Tat, ya Bu, ya kan Bu ya? Gitu kan, padahal kita mah biasa aja, cowoknya aja yang suka sama kita ya Bu ya? Ustadz gitu, Ustadz, kumaha tak Ustadz? Apakah kita juga tetap harus kuat, sekuat apa sih lama-lama kita juga jadi marah gitu ya? Nah ini juga pelajaran buat kita. Kita itu harus pandai memposisikan diri. Jangan sampai stigma-stigma yang kurang baik itu diundang sama kita. Makanya bunda sayang yang Allah takdirkan hari ini jadi single mom, single parent. Janda. Jadi perempuan yang sendiri. Maka bunda lebih pandai menjaga diri dan menjaga hati. Kita tidak bisa mengubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar sederas apapun ombak itu datang, kita bisa mengarungi dengan cara yang lebih baik. Orang mau bilang, kamu mah begini. Ya udah, selama kita nggak begitu, nggak usah ngerasa. Setidaknya kita punya imam dalam melangkah di kehidupan ini. Insya Allah. Ahilman doakan ya. Baik, amin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, nama saya Hairani. Saya sedang diambang dilema Pak Ustadz. Karena saya ingin dijadikan istri kedua oleh seorang laki-laki yang berasal dari keluarga terpandang dan dihormati secara agama. Tujuan saya ikhlas semata-mata karena Allah. Saya sudah bertunangan dan mengiyakan. Namun di pertengahan jalan dilema ini semakin terasa, apalagi umur saya kan masih muda, masih 21 tahun. Awalnya saya benar-benar dijodohin sama Bu Nyai sama Pak Kiai. Oh, mungkin ini jalan saya karena mungkin ujian ngafal Quran ya Ustadz ya. Pertanyaannya, syarat poligami yang diperbolehkan untuk Islam itu bagaimana? Ayo, Ahilman mau jawab. Mau tanya, boleh? Jadi istri yang kedua itu takdir atau pilihan? Bunda sayang, Ahilman mau jawab dari dasar dulu ya. Poligami di dalam syariat itu diperbolehkan. Bunda jangan membenci syariatnya. Kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, jangan salahkan poligaminya,
tapi salahkan oknum yang mungkin tidak punya ilmu dalam menghadirkan poligami tersebut. Sampai sini sepakat nggak? Dalam kondisi seperti apa poligami itu menjadi hal yang baik untuk kita hadirkan? Satu, harus punya kemampuan. Harus punya kemampuan yang benar-benar mumpuni. Imannya harus bagus. Ilmunya harus punya. Hartanya harus cukup. Karena banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Atuh. Kenapa jadi banyak? Iya kan? Dan yang paling penting harus punya hati untuk bisa menghadirkan keadilan. Ini yang paling berat. Walaupun kalau ditanya, apakah mungkin kita bisa adil? Secara hati gak mungkin. Pasti kecondongan hati ada kepada salah satunya. Tapi kalau boleh ditanya, sebaiknya, ini rumus ya. Kalau kita menikah lagi dengan yang kedua, harusnya cinta kepada yang pertama harus lebih tinggi daripada yang kedua. Jangan sampai setelah menikah, cinta kepada yang kedua membuat kita lupa, bahkan na'udzubillah menelantarkan istri yang pertama. Teteh, kalaupun nanti teteh menerima jadi istri yang kedua, syarat pertama, pertemukan aku dengan istri yang pertama. Makanya teteh bilang, boleh enggak aku ketemu dulu sama istri yang pertama. Aku pengen ketemu, aku pengen ngobrol. Kita nyamain visinya, nyamain tujuannya. Jadi sebaiknya teteh bilang sama calonnya, izinkan aku ketemu sama istri yang pertama. Kita ngobrol baik-baik. Kalau misalnya aman, bagus, gak ada masalah. Rasanya itu kayak bimbang, kayak maju mundur kayak gitu. Ragunya kan pasti ya, setiap individu seorang perempuan pengen mempunyai pemimpin atau imam yang soleh. Tapi pengennya itu lebih takwa, imannya lebih iya. Kalau misalnya pengen seperti itu tadi, poligami harus ada ilmunya, harus lebih takwa. Karena nanti bukan satu aja yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dua, bahkan anak-anak yang dia di istri yang dia punya itu. Fokus memperbaiki diri. Kalau misalnya Allah tahu usaha saya menjadi untuk proses menjadi wanita yang soleha, pasti Allah akan memberikan saya yang baik. Mana mungkin Allah yang memberikan kita yang buruk, ya kan? Insya Allah husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Insya Allah. Bunda sayang, tujuan kita adalah surga, betul? Dunia ini tempat lelah. Kalau ngeluh semuanya gak ada habisnya, betul? Cukuplah surga jawabannya. Dunia ini tempatnya capek, tempatnya lelah. Istirahatnya di mana? Di surga. Kata Nabi, barang siapa seorang istri, seorang perempuan, sholat 5 waktu, dan puasa di bulan suci Ramadan, dan pandai menjaga dirinya, serta taat patuh kepada suaminya, jika punya ya, jika ada, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi bunda punya banyak peluang untuk bisa masuk surga. Pulang dari sini jaga sholat. Siap? Perbaiki sholat bunda, maka Allah perbaiki urusan hidup bunda. Jaga sholat bunda, maka Allah akan jaga kehidupan bunda. Mudah-mudahan semua perempuan Allah sayangi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Kami yang sedang sulit, mudahkan urusannya. Kami yang punya aib, tutup aib-aibnya. Kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Kami yang sedang bimbang, tunjukkan jalannya. Kami yang sedang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para bunda yang saya cintai dan juga pemirsa di rumah, keindahan sejati seorang wanita terletak pada hati yang penuh kesabaran, yang penuh ketulusan dan tentu kuat imannya. Dan terus untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita ditakdirkan Allah, dimudahkan Allah untuk bisa menjadi orang-orang perempuan-perempuan para bunda yang menjaga akhlaknya, menjaga hatinya, dan juga terus memberikan manfaat dengan menebarkan kebaikan kepada sesama. Dan semoga kita juga bisa menjadi perempuan yang tidak hanya indah di dalam pandangan kehidupan dunia, tapi Allah mudahkan kita menjadi bidadari surganya Allah. Amin. La haula wala quwata illa billahil azim.